Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini saya akan mengeksplor kembali sebuah bangunan terbengkalai teman-teman yang berada di daerah Cirebon. Jadi ini adalah pondok pesantren sesat yang kata warga sudah terbengkalai sekitar tahun 2014. Dan menurut info yang saya dapat, para warga di ponpes ini sudah diusir karena ajaran mereka yang bikin menyimpang teman-teman. Terutama ada hal-hal ganjil yang bikin saya geli gitu kan mendengarnya. Kasihan sekali memang santri dan santriwati di sini teman-teman, atau alumni-alumni yang ada di ponpes ini teman-teman. Ya, daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta. Semoga channel ini bisa menghibur teman-teman semua, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi saya sedang berada di depan pesantren sesat ini teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, udah banyak tanaman-tanaman liar yang menjalar ke atas sehingga gapura depan ini udah tertutupi. Dan bagian depan sana udah ada kayak perumahan milik Kepseknya mungkin, entahlah ya, atau satpam tuh di depan sana tuh. Dan mungkin kita langsung aja ke bagian pesantrennya, karena harus gercep juga nih. Dan inilah bagian pesantrennya teman-teman, bisa dilihat ya. Wow, sepertinya ini masjid. Terus di sana juga ada asrama untuk santriwati dan ya para santri lah ya. Dan ini juga nih untuk entah kepsek, entah pengurus pondok pesantren ini teman-teman. Oke deh, kita langsung aja untuk mengeksplor bagian dalamnya. Yang pertama kita akan eksplor masjidnya dulu nih sepertinya, karena wow, bikin takjub ya, berada di tengah pesantren yang sesat teman-teman. Dan ini terbengkalai sekitar tahun 2014 menurut info yang saya dapat. Dan terima kasih untuk Bang Yusuf, kreator, yang udah merekomendasikan tempat ini untuk saya eksplor. Sangat ajib ya. Wow men, masih ada ya ajaran sesat, ajaran Islam yang sesat di daerah Cirebon ini teman-teman. Ngeri sekali. Oh, sangat terbengkalai, dan mungkin sebentar lagi bangunannya akan termakan oleh usia. Ya, jadi menurut info yang saya dapat, ini terbengkalai sekitar tahun 2014, dan katanya pondok pesantren ini seluruh warganya dibubarkan oleh warga karena memang dari ajarannya yang menyimpang. Dan katanya sih ada beberapa ajaran yang bikin saya geli pokoknya ya mendengar ketentuan tersebut. Sambil kita eksplor, sambil kita cerita teman-teman. Oke, ke bagian sini, ini adalah kobong ya. Kayaknya kobong masjid deh. Nggak ada barang-barang yang bisa kita eksplor ya. Bau ini, bau kelelawar. Kayaknya kalau malam udah banyak kelelawar yang ada di sini deh. Oke, lanjut nih ke bagian tempat imam. Bau sekali ya, asli bau banget di sini. Nggak ada apa-apa ternyata. Dan kalau lewat sini dikunci nih kayaknya. Itu terbuka, kita lewat sini aja deh. Jadi kita akan langsung ke bagian belakang, tempat pemandian. Bukan pemandian sih, katanya sih tempat untuk bayi atau apa gitu ya bahasanya tuh. Oh men, nah, nanti kita akan ke sana ya, tempat asrama para santrinya tuh. Gokil memang. Dan di belakang sini ini adalah tempat untuk katanya sih baiat atau peresmian santri yang baru masuk katanya. Oh men, coba kita lihat ya.
ada apa sebenarnya di pondok pesantren ini. Ya nggak ada apa-apa sih, cuman ada pohon pisang aja. Gokil. Kita lanjut lagi ke bagian sana ya, ke bagian samping daripada bangunan pesantren sesat ini teman-teman. Dan saya ngerinya kalau ada warga yang kesini, takutnya mereka berpikiran bahwa saya akan apa ya, intinya berlaku tidak baik mungkin. Tapi ya semoga saja aman sih. Men, kita lanjut lagi. Ya, ini adalah kondisi asrama santri, dimana ada sekitar 3 asrama yang berada di sini teman-teman. Mungkin kita akan telusuri satu-satu, tapi kalaupun gak bisa, yang penting kita udah menelusuri salah satu bangunan asrama ini, karena sama aja sih bangunannya ya. Oke. Dan bisa dilihat kalau dari samping ini bangunan masjidnya ya, tuh sungguh sangat mengherankan. Kenapa bangunan sebagus ini ada ajaran sesatnya teman-teman. Oke, ini adalah bagian asramanya. Kita terangin dulu center. Assalamualaikum. Wow. Ya, pertama ini ruangan kamar sepertinya udah hancur, udah blong, nggak ada barang-barang satupun yang berada di sini teman-teman. Kayaknya kalau malam udah dipenuhi dengan kelelawar ya, udah hancur. Dan bagian atapnya juga udah mulai rubuh, termakan usia. Karena ya bisa bayangkan tahun 2014 itu tahun yang udah lama banget. Sekarang udah tahun 2022. Oh man, keren sih, keren parah. Dan menurut info yang saya dapat, katanya untuk masuk ke pesantren ini gitu kan, jadi ketika santri-santri udah pada masuk ke sini, baik santri putra atau santriwati, santri dan santriwati gitu ya, katanya untuk santriwati ada hal yang membuat saya gila, yaitu harus disetubuhi terlebih dahulu teman-teman. Dan kalau santri putra katanya dimintai sumbangan yang begitu tidak masuk akal. Itu sih menurut info yang saya dapat ya. Tapi entahlah benar atau tidak ini pesantren sesat, nggak tahu sih. Saya hanya mendengar dari beberapa orang, dari para ghoster yang sudah mengeksplor kesini dan mendengar cerita tersebut, bikin saya penasaran untuk menelusuri bangunan ini teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Jadi di sini ada sebuah dapur di mana para santri dan santriwati memasak setiap harinya untuk kebutuhan makan mereka teman-teman. Dan sayangnya kita nggak bisa naik ke atas sana karena posisinya kayu-kayu ini udah mulai rapuh. Saya takutnya pas di tengah-tengah terjatuh ya teman-teman, karena cukup tinggi juga. Dan saya yakin itu hanya bagian ruangan-ruangan kamar aja sih. Itu bisa dilihat dari sini ya. Oke, lanjut ke bagian belakang sini. Ini adalah kantin. Kayaknya kantin deh ya. Dan ada rumah di sana tuh, perumahan warga. Dan bisa kita lihat di sebelah sini ada sumur men. Oh, ini ada sumur tua. Saya pengen bikin challenge di sini. Cuman ya nggak memungkinkan waktunya untuk bikin challenge yang begitu memakan waktu. Takutnya ada warga yang datang ke sini dan menginterogasi lagi ngapain gitu kan. Ya tahu sendirilah, namanya explore di tempat terbengkalai gitu kan. Wow, lanjut. Di sini ada sebuah WC yang sudah sangat hancur. Oh. Kemudian
ke bagian selanjutnya. Ini adalah bagian asrama yang bangunannya mirip dengan yang sudah kita telusuri ini. Tuh, sangat mirip ya. Cuman buset, udah gokil banget, ini udah hancur. Keadaannya sih sama aja ya. Di bagian sini nggak ada barang-barang yang berarti, apalagi ini udah hancur banget tuh, udah bolong tangganya. Oke, kita lanjut lagi men. Tetap hati-hati, takutnya ada makhluk yang melata. Assalamualaikum. Saya merasa di sini merinding teman-teman, beda dengan ruangan yang tadi, karena mungkin dilihat dari bangunan yang sudah sangat hancur kalau di sini ya, beda dengan yang di sana. Gokil sih, men. Tuh, keren ya. Ini juga nih, anjir. Saya takut ada warga nih. Tapi kayaknya ke sebelah sana pun sama aja. Ya sama aja bentuk bangunannya. Katanya sih bangunan yang tadi kita explore pertama itu untuk santri. Ini santriwati mungkin, atau ya mungkin lah ya. Dan di situ untuk para pengurusnya. Beda ya, bangunannya juga agak lebih kecil. Karena nggak luas juga sih bangunannya. Ponpes ini, dan di depan sana mungkin kantin atau kantor-kantor apalah. Dan di sana bagian depan. Tadi kita balik lagi ke bagian sebelah sini ya, karena nggak ada jalan. Kita lewat sini. Men, serem juga ya. Tuh, gokil, emang bikin merinding teman-teman. Selalu bikin deg-degan kalau kita mengeksplor ke dengan terbengkalai yang memang perizinannya tidak jelas. Entah kepada siapa kita harus izin, hanya kepada warga-warga sekitar yang lewat, dan itu belum tentu disampaikan kepada pemiliknya langsung. Men, gila ya, sangat mengerikan. Dan mungkin cukup sekian untuk eksplor kita kali ini di bangunan terbengkalai pondok pesantren sesat katanya. Tapi entahlah ya, benar atau tidak gitu kan, menurut gosip-gosip yang terdengar. Semoga tidak ada lagi ajaran-ajaran sesat Islam yang beredar di Indonesia ini, khususnya di wilayah Cirebon. Semoga semakin sadar diri bahwa Islam itu hanya satu ajarannya, nggak ada ajaran-ajaran yang lain yang sesat, apalagi teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Sagasta, dan selamat siang.